Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Sahabat Sabda Hidup yang terkasih, jumpa lagi bersama saya, Frater Jimmy, dalam permenungan hari ini. Pada hari ini bersama gereja, kita memasuki minggu biasa yang ke-14. Mari kita hening sejenak, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan dan merenungkan Sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi. Sebab misteri kerajaan engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, serta orang-orang yang kepadanya anak berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku, kamu semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati, maka hatimu akan mendapat ketenangan. Sebab enaklah kuk yang kupasang dan ringanlah beban." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Sabda Hidup yang terkasih, selamat memasuki minggu biasa yang ke-14. Dalam cerita Injil pada hari ini, Yesus memberikan peneguhan iman yang luar biasa kepada kita. Dalam praktek kehidupan sehari-hari, tentu kita tidak lepas dari yang namanya pergumulan, persoalan, bahkan kesulitan-kesulitan hidup lainnya. Tidak jarang di saat persoalan dan kesulitan hidup tidak menemukan jalan keluar atau solusi untuk mengatasinya, orang rela mengakhiri hidupnya. Banyak sekali saudara dan saudari kita yang sampai putus asa karena tidak mampu lagi mengatasi pergumulan dan persoalan hidupnya. Di tengah pandemi COVID-19 yang sampai sekarang tidak juga kunjung usai, bahkan dari hari ke hari jumlah kasus semakin meningkat, memberikan ketakutan, kekhawatiran pada banyak orang termasuk kita semua. Banyak yang harus kehilangan pekerjaan. Hidup menjadi serba sulit. Mau beraktivitas saja kita tidak dapat sebebas saat pandemi ini belum terjadi. Dalam bacaan Injil pada hari ini, Yesus memberikan peneguhan iman kepada kita. Marilah kepada aku kamu semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini ajakan sekaligus janji Yesus. Yesus minta kepada kita semua untuk datang kepadanya, membawa setiap persoalan, beban kehidupan yang kita pikul setiap hari. Dan beban itu akan diobati. Bahkan janji Yesus memberikan kita kelegaan. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati. Perintah Yesus yang kedua, kita diminta memikul kuk yang Ia pasang. Ini poin yang menjadi penting. Kita diajak untuk memikul kuk yang Yesus pasang, yang artinya setiap hari kita diajak bekerja sama dengan Tuhan Yesus. Memikul kuk yang Ia pasang, sebab ringanlah kuk yang Ia pasang. Dan selain itu kita diajak, belajarlah padaku, karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Sahabat Sabda Hidup yang terkasih, Yesuslah sang teladan kehidupan kita semua. Mari
kita datang kepadanya membawa setiap keluh kesah kita. Kita bertanya pada diri kita masing-masing, sudahkah aku selama ini senantiasa datang kepada Tuhan, baik dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka kehidupan? Apakah aku sudah menyerahkan sepenuhnya kesiaran hidupku ke dalam tangan kasih-Nya? Ataukah sebaliknya, saya, Anda, dan kita semua masih mengandalkan kekuatan daging kita yang lemah ini? Kita masih memikul kuk yang kita pasang sendiri, sehingga beban ini terasa semakin berat. Maka mari kita datang kepada Tuhan Yesus. Kita bawa setiap keluh kesah kita, rasa sukacita maupun tetesan air mata. Kita datang kepadanya menimba kekuatan, karena hanya dalam Dialah kekuatan yang kita miliki menjadi penuh. Situasi kehidupan seperti apapun, asalkan kita mau datang, percayalah, janji Tuhan tidak pernah berubah. Ia akan menyertai kita sampai akhir zaman. Setialah berjuang, teruslah memohon, dan teruslah mengucap syukur atas setiap kebaikan-Nya. Mari kita wujudkan kehidupan yang penuh iman. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.